Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia mendekat kepadaku zira'an sehasta, aku mendekat kepadanya ba'an sedepah. Kalau dia datang kepadaku berjalan, aku datang kepadanya berlari. Wala dzikrullahi akbar. Ingatnya Allah kepada hambanya lebih dahsyat daripada ingatnya hamba kepada Allah. Lebih duluan. Makanya kalau kita spontan ingat Allah, Masya Allah, ini nikmat dari Allah. Allah juga akan spontan lebih dahsyat dari itu ingat kita. Nih hambaku, nih hambaku, nih hambaku. Sehingga ketika Allah punya hadiah untuk hamba-hambanya di muka bumi, kita duluan yang diingat. Kesini dulu sebelum yang lain. Kenapa? Fadhkuruni adzkurkum. Ingat aku ingat kalian. Itu satu. Nanti di padang mahsyar Allah juga akan mengingat kita di antara sekian miliar hamba-hambanya, jin dan manusia. Kok bisa Allah manggil nama kita? Wala dzikrullahi akbar. Allah itu nggak pernah lupa. Allah mengingat kita lebih dahsyat sehingga tiba-tiba di padang mahsyar nama kita dipanggil Allah. Fulan bin fulan. Labbaika ya Rabbi. Saya ya Allah, ada apa ya Allah? Langsung Allah datangkan kendaraan cahaya, kita dijemput oleh malaikat dengan keadaan tersenyum, kemudian kita dibawa di bawah zilalur rahman, naungan Allah yang maha rahmat. Panggil lagi nama yang lain, fulan bin fulan, labbaika ya Rabbi, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Datang masuk dalam naungan Allah. Lalu nanti di surga, fulan bin fulan masuk lagi ke surga lebih dulu, bi ghairi hisab kalau perlu, tanpa hisab. Wala azab, dan tidak diazab. Kenapa? Wala zikrullahi akbar. Makanya ingat Allah di dunia, nanti Allah bakal ingat kita di akhirat, dan ingat Allah itu lebih dahsyat daripada kita. Itu satu dari makna fadhkuruni adzkurkum. Makna yang lain kata ulama tafsir dari kalimat fadhkuruni adzkurkum, ingat aku ingat kalian, maksudnya ingatlah aku ketika kalian senang, nanti aku juga akan ingat kalian ketika kalian susah. Itu tafsir kan banyak ya, dan semuanya insya Allah ada argumentasi ilmiah dan dalil. Berarti semuanya bisa dipakai. Bisa ingat di sini artinya kita ingat Allah di dunia, Allah ingat nanti kita di akhirat. Kita ingat Allah ketika dapat nikmat, Allah nanti ingat kita ketika menambahkan nikmat. Atau kita ingat Allah ketika kita senang, nanti Allah akan ingat kita ketika kita susah. Gimana mengingat Allah ketika kita senang? Mudah, bilang aja Alhamdulillah. Gampang kan? Saya nggak mengatakan harus selamatan, potong sekian kambing. Tapi kan itu syukur Ustaz. Iya nggak apa-apa. Tetapi yang paling ringan dulu kita belajar, yang paling simpel dulu aja deh. Biar kita nggak beralasan, susah Ustaz untuk mengingat Allah ketika kita senang. Harus manggil anak yatim, harus bikin selamatan di rumah, riweh. Nggak usah riwah-riwah, udah aja bilang Alhamdulillah. Mau lebih panjang dikit, hadza min fadli Rabbi, ini anugerah dari Rabbku. Hadza rahmatun min Rabbi, ini rahmat dari Rabbku. Mention Allah pokoknya ketika kita dapat nikmat. Nanti Allah akan ingat kita ketika kita dapat masalah. Ada masalah, Allah langsung, hambaku ada apa? Allah langsung ingat kita. Dulu kamu ingat aku ketika aku kasih nikmat. Sekarang kalau kamu ada masalah, aku akan ingat kamu dan membantu kamu dalam menyelesaikan masalah. Fadhkuruni adzkurkum. Itu janji Allah untuk orang yang berzikir. Semudah itu kita melakukannya, dan sedahsyat itu balasan Allah kepada kita. Sehingga pertanyaan yang paling sederhana, kenapa kita malas berzikir? Dengan sekian banyak keistimewaan zikir itu, kenapa kita malas berzikir? Kenapa kita lebih bisa ngucapin banyak diksi, banyak kalimat, banyak kata, tetapi di dalam kalimat dan diksi-diksi kita yang banyak itu hampir nggak ada kata Allah. Kok bisa? Giliran menyebutkan nama Allah katanya berat. Giliran menyebutkan sekian banyak diksi, kadang-kadang diksinya itu sampai kita tuh artikulasinya nggak jelas, saking bahasanya nggak biasa kita ucapin, tapi kita berusaha biar terkesan ilmiah. Ya. Kan ada orang kalau ngomong tuh pengen ngeluarin kata-kata ilmiah yang susah kan. Dia hafal-hafal kalimatnya. Kadang-kadang dia kayak pakai bahasa Inggris biar terkesan kayak educated gitu. Actually. Apalagi. Kayak gitu-gitulah. Dia mencoba untuk mengucapkan kalimat itu seprononnya native speaker. Biar terkesan dia tuh kayak
Kayak orang ilmiah banget, orangnya educated banget, kalau dia teks, dia pakai teks itu walaupun sering salah huruf misalnya ya. Berusaha kan? Kok mampu gitu. Sedangkan mengucapkan Allah itu tuh pronounnya nggak perlu harus fasih-fasih amat. Kalaupun kita salah mengucapkan Allah jadi Allah, karena mungkin kita nggak terbiasa mengucapkan lafzul jalal dengan tafkhim, tetap Allah faham. La tahzan, jangan berkecil hati. Allah faham. Karena lafzul jalalah dari kata Allah ini mau digimana-gimanain juga tetap bermakna Allah. Alif lam lam ha. Hilangin alifnya, tinggal lillah. Artinya milik Allah. Hilangin lam pertamanya, bacanya lahu, milik dia, yaitu Allah. Hilangin lam keduanya, tinggal hu, dia satu-satunya, yaitu Allah juga. Jadi tetap bermakna Allah. Sehingga apa susahnya kita bilang Allah? Apa susahnya kita bilang Bismillah? Padahal semua kalimat-kalimat yang berbahasa Sanskerta lah, Inggris lah, Latin lah, apalah bisa kita ucapin. Saya sebagai orang Aceh berusaha untuk menghafal beberapa vocab sampai bisa ngerti bahasa Sunda. Kenapa? Biar nyambung pas ngomong. Kenapa kita nggak mau nyambung dengan Allah? Kalau saya pakai ngeluarin diksi-diksi nyundanya kan jadi kesannya kayak nyambung, akrab. Itu kan bahasa cara kita mengakrabi diri dengan orang-orang yang kita ajak bicara. Kalau kita ngomong dengan orang Jawa, kita mencoba untuk semedok-medoknya biar agak natif Jawa. Ketika kita ngomong sama misalnya orang Medan, kita berusaha untuk gaya-gaya Medan. Kita ngomong dengan orang Padang, kita gaya-gaya Padang. Dengan orang Betawi, gaya Betawi. Kemarin saya ceramah di Malaysia, berusaha untuk Melayu. Yang keluar Ipin Upin. Betul gitu. Pada ketawa mereka, ini Ustadz apa sih gitu. Kenapa? Karena pengen akrab kan dengan mereka. Kenapa sih kita susah banget mau akrab sama Allah, sekedar mengatakan Bismillah, Insya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Ringan banget sehingga kita akrab sama Allah. Sebagaimana kita akrab dengan hamba Allah, dan kita merasa kalau akrab dengan seseorang, kita akan dapat kebaikan dari orang itu. Minimal penerimaan publik, minimal orangnya mau jadi teman kita, minimal orangnya mau ngobrol sama kita gara-gara kita pakai bahasa yang nyambung dengan dia. Kita terus berusaha untuk akrab dengan makhluk. Apa susahnya kita akrab dengan Khalik? Padahal Allah nggak membuat syarat yang rumit agar kita akrab dengan dia. Enggak. Akrab dengan cewek itu susah. Nggak modal. Berapa kali traktir belum akrab juga. Hujan-hujanan kayak film India ya. Nggak akrab juga. Udah jadi first likers sekian tahun, nggak akrab juga, nggak di fallback. Itu susah, mau akrab dengan manusia itu susah. Tapi Allah yang jauh lebih berharga daripada apapun memudahkan kita akrab dengan Dia.